Terima kasih sudah mampir ke sini ya. Sebagai tuan rumah, saya akan menyajikan beberapa hiburan cerita pendek dari cerpenmu.com. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah-kisah yang lain dari para penulis yang sudah disortir atau dipilih dari cerpenmu.com, teman-teman bisa langsung klik ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja ceritanya. Pada suatu hari, ada sebuah sekolah dasar yang sangat menyeramkan. Tempat itu sudah kosong selama 3 bulan karena pernah terjadi kesurupan massal. Setelah kejadian itu, kepala sekolah SD itu menelpon untuk meminta bantuan kepada tim pemberantas hantu. Halo, apa ini tim pemberantas hantu? Tanya kepala sekolah. Iya, ada apa ya Pak? Jawab tim pemberantas hantu. Pak, tolongin saya. Sekolah dasar saya banyak hantunya dan saya meminta tolong ke tim PH untuk memberantasnya, kata kepala sekolah. Oke Pak, jangan lupa kirim alamatnya ya, kata tim pemberantas hantu. Oke, kata kepala sekolah. Mereka pun berangkat ke alamat itu. Sesudahnya sampai mereka mencari orang yang menelponnya dan akhirnya ketemu. Terus si kepala sekolah pun menjelaskan kejadian tersebut. Oke Pak, kalau gitu tolong jelaskan kejadian itu sejelas-jelasnya, kata Prima. Oke, jadi kejadiannya gini. Pada pukul 08.00, ada segerombol geng yang nekat mendobrak suatu ruangan di kompleks sekolah. Awalnya tempat itu sudah ditutup selama 10 tahun sebelum SD ini berdiri, dan anak-anak itu tidak menggubris omongan gurunya dan nekat membuka ruangan itu. Dan setelah kejadian itu, sering sekali kejadian kesurupan massal. Oke mas, jadi kejadiannya begitu. Penjelasan kepala sekolah seperti itu. Oke pak, kalau gitu mulai besok kita akan bekerja, kata tim PH. Oke, kata Kapsek. Tim PH pun mencari hotel untuk tinggal sementara. Akhirnya mereka pun mendapatkan hotelnya, dan mereka pun membuat rencana di kamar tim PH, yaitu Fajar dan Siddiqi. Oke teman-teman, sekarang apa rencana kita untuk memberantas itu dari sekolah dasar itu, kata Prima. Gua tahu, gimana kalau kita panggil paranormal, kata Lia. Menurut gua tuh bukan ide yang bagus, kata Fajar. Terus menurut lu gimana, kata Lia. Gimana kalau kita panggil paranormal aja, kata Fajar. Budek, dari tadi juga gua ngomong gitu, kata Lia. Kapan, tanya Fajar. Tadi goblok, ribut yuk, jawab Lia. Oh, kata Fajar. Udah, jangan bertengkar. Kalau gitu besok kita panggil paranormal, kata Prima. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke tempat paranormal yang sangat terkenal. Setibanya di sana, mereka pun meminta tolong paranormal untuk membantu tim PH untuk membasmi hantu di sekolah dasar itu. Bah, tolong bantu kami untuk membasmi hantu dari sebuah sekolah dasar, kata Prima. Oke, kata Mbak Jimat. Mari kita berangkat, kata tim PH. Mari, kata Mbak Jimat. Mereka pun berangkat ke SD itu. Sesudah itu mereka pun berangkat ke 3 pos, yaitu kantin, kelas, WC. Oke, kalau gitu Lia dan Gary ke WC, Sidki, Fajar kalian ke kantin, gua sama Mbah ke kelas ya. Oke, ayo menyebar, kata Prima. Oke, kata semua. Mereka pun menyebar. Pada saat memasuki daerah WC, Gary dan Lia merasakan ada yang aneh dan merinding. Tiba-tiba, ada sekelebat bayangan yang melintas di depan mata Gary. Astagfirullahaladzim, kata Gary. Lu kenapa Ger? Kata Lia. Tadi gua lihat sekelebat bayangan yang masuk ke tempat itu, kata Gary. Mana? Gak ada, kata Lia. Ada tadi, kata Gary. Tenang Ger, kata Lia. Oke lah kalau gitu, kata Gary. Di tempat lain, Sidki dan Fajar melihat penampakan dan mereka pun lari ke tempat itu. Jar, itu apa? Kata Sidki. Lu mana? Tanya Fajar. Itu di kaca kantin, kata Sidki. Sambil menunjuk kaca kantin, Fajar pun menolehnya. Astagfirullahaladzim, lari Sid, kata Fajar. Dan sedangkan di tempat lain, Mbah Jimat tertimpa balok besar dan tiba-tiba ada sekelebat bayang dan penampakan. Prima pun lari, dan tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendiri.
Prima pun melihat Fajar dan Sidki yang sedang lari dan tiba-tiba Prima pun memanggilnya untuk menunggu dia dan Lia di lapangan karena Prima mau mencari Lia dan Gary. Lia dan Gary pun lari ketika melihat penampakan. Gary pun terjatuh ketika ia berlari dengan Lia. Tapi Allah berkata lain, kaki Gary ditarik oleh hantu. Akhirnya Lia pun menabrak Prima. "Aduh, kamu gak apa-apa Lia?" kata Prima. "Enggak, tapi itu," kata Lia. "Itu apa?" kata Prima. "Itu Gary diculik hantu," kata Lia. "Apa? Di mana?" Prima bertanya lagi. "Itu di dekat ruangan yang diceritakan sama kepala sekolah," kata Lia. "Lia, ayo kita ke lapangan, Sidki dan Fajar sudah menunggu." "Ayo," kata Lia. Mereka pun berkumpul di lapangan untuk merencanakan membasmi hantu, menolong Gary dan Mbah Jimat itu. Dan mereka pun mencari Mbah Jimat terlebih dahulu, kemudian mencari Gary. Mereka pun sampai di tempat Mbah Jimat yang tertimpa balok. "Prim, mana Mbah Jimatnya?" kata Sidki. "Tadi tuh di sini," jawab Prima. Ketika Prima dan Sidki berdebat, ada tulisan yang mengancam keselamatan Gary dan Mbah Jimat. "Bro, ini ada tulisan. Kalau kalian membasmi kami, kalian sama saja membasmi teman kalian. Temui jasad teman kalian di WC," kata Fajar membaca tulisan itu. Akhirnya mereka pun mencari jasad Gary dan Mbah Jimat di WC. Dan mereka pun menemukannya. "Bro, ini jasad si Gary sama Mbah Jimat," kata Sidki. Mereka pun kaget melihat jasad Gary dan Mbah Jimat yang berlumuran darah seperti dibunuh. Akhirnya mereka pun mempunyai rencana untuk menutup ruangan itu kembali dan mengubur jasad Mbah Jimat dan Gary. "Ah, gimana nih kawan kita dibunuh hantu?" kata Sidki. "Ini semua salah gua ninggalin Gary di belakang gua," kata Lia. "Ini bukan salah lo kok," Fajar berkata. "Ya udah, kalau gitu kita langsung tutup pintunya saja biar tidak timbul korban lagi," kata Prima. "Oke," dan kata tiga temannya seperti itu. Mereka pun langsung ke tempat itu. Pada saat ingin menutup ruangan itu, tiba-tiba tubuh mereka terpental. Setelah beberapa menit akhirnya pintu itu tertutup kembali dan akhirnya SD itu aman dari gangguan hantu. Mereka pun cabut ke rumah Capsek SD itu untuk memberitahu bahwa SD itu sudah aman dan juga sekaligus pamitan. "Pak, hantu itu tidak akan mengganggu lagi karena kita sudah menutup ruangan itu," kata Prima. "Makasih ya," kata Capsek SD itu. "Ya sama-sama Pak, kalau gitu kita sekaligus pamitan mau pulang ke Jakarta," kata Prima. "Oh ya sudah silakan," kata Capsek SD itu. Akhirnya pun mereka pulang ke Jakarta dan menunggu tugas berikutnya. Cerpen Ada Hantu di Mana-Mana Part 1 ini merupakan cerita pendek karangan Gary Nugraha. Teman-teman dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen-cerpen terbaru buatannya. Dan demikianlah dari cerpenmu.com ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Room Story.